Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andus Yusra Dewi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Afdal Narselo dengan NIM A1A 222014. Yang kedua Fuji Putri Rahayu dengan NIM A1A 222016. Yang ketiga dengan Agen Rifki dengan NIM A1A 222058. Dan terakhir dengan saya Saat Marto Simanulang dengan NIM A1A 222070. Di sini kami akan mendeskripsikan apa itu paragraf. Namun sebelumnya kami akan memaparkan bagian-bagian pada paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf, yang kedua yaitu jenis paragraf, yang ketiga yaitu fungsi paragraf, yang keempat adalah syarat-syarat paragraf, yang kelima adalah kebahasaan paragraf, dan yang keenam adalah perincian dan urutan pikiran pengembangan paragraf. Baik, kita masuk pada pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama yaitu akadah. Menurut akaidah, paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Yang kedua, menurut Parera, yaitu paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Yang ketiga, menurut Ahmadi, paragraf merupakan kesatuan pikiran berupa gagasan atau perasaan yang memiliki kesatuan susunan yang teratur dengan kesatuan yang lebih kecil, yaitu susunan kalimat. Yang kelima, Vidya Martaya, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dengan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Yang keenam yaitu Arifin dan S. Amran Tasai menyimpulkan bahwa pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Baik, untuk yang kedua jenis-jenis paragraf. Dalam jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, yaitu dapat disebutkan sebagai paragraf pendahuluan atau introduction. Fungsinya sebagai pengantar untuk kepada pokok pembicaraan dalam karangan. Karangan atau esai yang baik harus memiliki paragraf pembuka yang terletak pada awal karangan, paragraf pembuka. Yang kedua yaitu paragraf penghubung, merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Dan yang terakhir paragraf penutup. Ini menyimpulkan bahwa mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Yang ketiga, kita masuk pada fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama yaitu menjelaskan keseluruhan isi pokok dengan mudah, logis, dan sistematis oleh penulis untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang kedua yaitu menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang ketiga yaitu memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keempat, membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Baik, kita akan masuk pada syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama yaitu kesatuan tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang tidak sama sekali berhubungan dengan topik atau gagasan tersebut. Yang bagian kedua, kepaduan syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpuan kalimat yang masing-masing terdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Jadi kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat.
Yang C, suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang ke penjelasan kalimat topik dan kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluaskan dengan pengulangan-pengulangan. Baik, kita masuk pada yang kelima, kebahasan paragraf. Di sini ada unsur kebahasan paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf dominan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu seperti pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, ketika, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu paragraf menggunakan kata benda seperti kata sifat, frase atau klausa dengan sesuai dengan topik, sudut pandang, dan objek yang diparagrafkan. Yang ketiga, paragraf mengandung kata kerja transip atau intransip sesuai kebutuhan. Yang keempat, paragraf menggunakan kata kiasan atau metafor sebagai penambahan cita rasa penyampaian cerita. Yang kelima, yaitu perincian dan urutan pikiran pengembangan paragraf yang dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Yang kedua, pengembangan paragraf sudut pandang. Yang ketiga, pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, pengembangan paragraf analogis. Yang kelima, pengembangan paragraf contoh. Yang keenam, pengembangan paragraf proses. Yang ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat. Dan 8, pengembangan paragraf umum atau khusus. 9, pengembangan paragraf klasifikasi. Dan 10, pengembangan paragraf definisi luas. Baik, itulah dari pemaparan yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita dan sebagai penunjang pembelajaran kita. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Dan untuk sesi pertanyaan kami akan membuka pada komentar.